Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita untuk datang di tempat yang mulia ini, yang dengannya kita melaksanakan salat jamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kita belajar tentang sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri-istri, anak-anak beliau, dan juga kepada sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak hidup beliau hingga akhir hayat mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih bercerita tentang mulainya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membaca sejarah tentang masuk Islamnya sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, yang mana Abu Dzar Al-Ghifari disebutkan dalam sebuah riwayat nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah. Beliau dari Bani Ghifar, sebuah kabilah masyhurah yang mana kabilah tersebut terkenal dengan kebiasaan mereka sebagai perampok atau begal.
Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari ia bertolak dari kampungnya. Ia keluar dari Ghifar, yang mana ketika itu ditemani oleh ibunya. Kemudian ditemani juga oleh saudaranya yang bernama Unais. Yang mana Unais ini adalah seseorang yang ahli dalam syair, ya, orang yang paham tentang abiyat asy-sya'riyah. Hal ini terbukti ketika di perjalanan menuju Makkah, ketika mereka bertolak dari Ghifar, ada sebuah perlombaan ya tentang syair. Dan ketika itu Unais berhasil menjadi juaranya, dan dia dihadiahi unta ketika itu. Nah, ketika itu Unais ketika di Mekah, dia mengatakan kepada saudaranya tadi Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya di Mekah ada seseorang yang ia mengaku sebagai nabi, ya, mengatakan bahwasanya dia adalah seorang nabi. Kemudian Abu Dzar bertanya kepada Unais tadi, lantas bagaimana respon ya ahlu Makkah ketika itu? Maka Unais mengatakan bahwasanya ahlu Makkah mengatakan bahwasanya sosok yang mengatakan bahwasanya dirinya adalah nabi itu adalah sahir, tukang sihir. Ya. Dikatakan kahin, dukun. Ya, syair, dia adalah ahli syair. Kemudian Unais mengatakan, ya, bahwasanya saya ini adalah orang yang paham tentang syair. Saya tahu mantra-mantranya dukun. Ya, tukang sihir saya paham. Tapi apa yang terucap dari lisan orang tersebut yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali bukan syair. Sama sekali bukan mantra-mantra dukun. Ini kata Unais tadi. Bahwasanya kemudian Unais mengatakan, wallahi innahu lasadiqun. Demi Allah bahwasanya orang tadi dia adalah orang yang jujur. Ya. Wa innahum lakadzibun, dan orang-orang yang mengatakan bahwasanya yang mengaku nabi tadi adalah tukang syair, ya, penyihir, ya, atau dukun, ya, mereka adalah orang-orang yang pendusta. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, qala al-muallif hafizahullahu taala, qala Abu Dzar qultu li Unais. Kemudian Abu Dzar melanjutkan kisahnya. Kemudian dia berkata kepada saudaranya tadi Unais, "Fakfini hatta adhhaba fa anzur." Abu Dzar dia mengatakan kepada Unais, "Tinggallah engkau di sini bersama ibu sehingga aku pergi untuk menemui pemuda tadi, yaitu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fa ataitu Makkah fatada'aftu rajulan minhum. Kemudian kata Abu Dzar, saya datang ke Mekah, maka saya melihat seseorang yang dilihat dari fisiknya dia kelihatan agak lemah, ya, yang saya ingin bertanya kepadanya, karena kalau saya bertanya kepada orang, ya, yang mungkin terlihat fisiknya kuat, ya, atau mungkin dia dari pemimpin, ya, atau orang yang terkemuka ketika itu, maka saya khawatir saya dipukuli, ya. Maka Abu Dzar tadi mencari orang yang kelihatannya agak lemah, ya. Fakultu aina hadzal ladzi tad'unahu as-sabi. Saya bertanya kepada orang tadi, mana seseorang yang kalian memanggilnya ketika itu adalah as-sabi, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dijuluki as-sabi. As-sabi ini maksudnya adalah orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Ya, dia bertanya,
Abu Dzar tadi bertanya, di mana? Iya, orang yang kalian memanggilnya as-sabi'. Fa asyara ilai wa qala as-sabi' as-sabi'. Kemudian orang yang terlihat lemah tadi, dia menunjuk kepada saya, wa qala, dan dia mengatakan, dia berteriak, as-sabi' as-sabi'. Ya, ini adalah as-sabi' as-sabi'. Ya, Abu Dzar tadi ditunjuk sama orang yang terlihat lemah tadi bahwasanya diteriaki as-sabi' as-sabi'. Maksudnya adalah Abu Dzar orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Famala alayya ahlul wadi bikulli mutratin wa udmin. Maka datanglah orang-orang, ya, ahlul wadi ketika itu maksudnya adalah orang Makkah, ya. Maka mereka melempari aku dengan apa yang mereka dapatkan, ya, dengan batu, dengan tulang, ya, diserang. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Hatta kharartu maghshiyan alayya min ad-darb. Sampai ketika itu Abu Dzar Al-Ghifari sampai pingsan. Ya, karena kuatnya hantaman orang ketika itu. Fartafa'tu hina irtafa'tu ka'anni nasabun ahmar. Ketika saya sadar, kemudian saya bangun, saya melihat badan saya seperti bata merah. Maksudnya apa? Darah, ya, banyaknya darah yang keluar ketika itu. Karena ya dia mendapatkan pukulan-pukulan yang luar biasa, lemparan-lemparan yang luar biasa. Ya. Kemudian fa'ataitu Zamzam faghasaltu anni ad-dima. Kemudian saya mendatangi sumur Zamzam, ya. Kemudian saya membersihkan pakaianku ketika itu dari bekas-bekas darah. Wa syaribtu min ma'iha. Kemudian saya minum dari air Zamzam tadi. Kemudian walaqad labithtu ya ibn akhi 30 baina lailah wa yaum ma kana li ta'amun illa ma'u Zamzam. Abu Dzar dia melanjutkan kisahnya kepada perawi hadis ini, yaitu Abdullah bin Samit. Ya ibn akhi, wahai anak pamanku, sesungguhnya aku ketika itu berada di Mekah selama 30 hari 30 malam. Maka nali ta'amun illa ma'u Zamzam. Tidak ada yang saya konsumsi ketika itu. Tidak ada yang saya makan. Illa ma'u Zamzam, kecuali air Zamzam. Ya, subhanallah. Bagaimana perjalanan para sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullahu alaihim. Perjuangan mereka untuk mencari hidayah Allah, mencari jalan kebenaran, ya, mencari kebahagiaan yang mengantarkan kebahagiaan mereka hakiki ketika di akhirat kelak. Perjuangan yang luar biasa. Makanya Nabi SAW dalam hadisnya, beliau memberikan wasiat atau nasihat kepada umatnya, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban, andai saja di antara kalian itu meninfakkan hartanya yang berupa emas sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah, maka itu tidak akan pernah menyamai ya sedekahnya, infaknya para sahabat, meskipun ya itu satu mud ataupun setengahnya. Ya, ini di antara keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahu alaihim. Kemudian fasamintu hatta takasarat ukanu batni. Subhanallah. Meskipun yang diminum oleh Abu Dzar Al-Ghifari ketika itu hanya air Zamzam, tidak ada makanan, tetapi itu mengenyangkan dia. Ya. Wa ma wajadtu ala kabidi sukhfata ju'in. Ya, dan dia sedikit pun tidak merasakan lapar ketika itu selama 30 hari 30 malam. Kemudian fabaina ahlu Makkah fi lailatin qamra idhiya
idduriba ala asmikhatihim. Suatu ketika pada malam purnama, ya, yang mana ketika itu ahli Makkah mereka tertidur dengan lelapnya. Fama yatufu bil bait, tidak ada seseorang pun yang tawaf ketika itu. Ya, maksudnya tawaf di Ka'bah. Ahadun wa imra'atani tadawani isafan wa na'ilah, kecuali seseorang, yaitu aku, kata Abu Dzar, wa imra'atani, dan dua orang wanita. Yang mana dua orang wanita tadi dia berdoa kepada dua berhala, ya, Isaf dan Na'ilah. Ya, ini adalah di antara berhala-berhala yang mereka agungkan ketika itu. Ya. Isaf, ya, dan Na'ilah. Ibn Ishaq, seorang sejarawan, beliau mengatakan fawaqa Isaf ala Na'ilah fil Ka'bah. Beliau menyebutkan bahwasanya dahulu Isaf, ya, dan Na'ilah ini adalah sepasang, ya, yang mereka saling mencintai. Isaf adalah laki-laki, Na'ilah perempuan. Kemudian mereka melakukan perzinahan di Ka'bah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah mereka menjadi batu, dan ini disembah oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Fa atata alayya wa huma fi tawafihima fakultu ankiha ahaduhuma al-akhar. Kemudian mereka datang, ya, kemudian mereka tawaf di berhala tadi, ya, dengan berdoa dengan suara yang, ya, lumayan tinggi. Kemudian Abu Dzar, ya, dia mengejek dua orang wanita tadi. Sudahlah, jangan kalian ribut, ya, nikahkanlah kedua berhala tadi. Ya, maksudnya dia istihza, dia menghina sesembahan mereka tadi. Fama tanahata an qawlihi ma qala fa atasa alayya faqultu han mithlul khashabah ghairu anni la akni. Kemudian terus, ya, Abu Dzar dia mengganggu dua tadi wanita tadi sampai dia mengucapkan kata-kata, ya, yang tidak pantas didengar, hingga akhirnya, ya, dua wanita tadi marah. Fantalaqata tuwalwilani wa taqulani, kemudian mereka menjerit, teriak, ya, lau kana hahuna ahadun min anfarina, andai saja di sini ada orang-orang dari golongan kami. Maksudnya apa? Pasti engkau akan dipukuli, ya. Fastaqbalahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa huma habitan. Dan ketika itu maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar, ya, dia turun dari atas. Qal ma lakuma, kenapa kalian berdua? Ya, Rasulullah berkata kepada dua orang wanita tadi, qalata as-sabi bainal Ka'bah wa astariha. Kemudian dua wanita tadi mengatakan bahwasanya di situ ada as-sabi, yang dia bersembunyi di antara Ka'bah dan sitarnya, ya, apa namanya, selambunya, ya. Yang dimaksud adalah Abu Dzar tadi, ya. As-sabi maksudnya orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala lakuma, apa yang dia katakan kepada kalian berdua? Kemudian dua wanita tadi mengatakan qalata innahu qala lana kalimatun tamla'ul fam, bahwasanya orang tadi dia mengatakan ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan, ya. Dia mengejek, ya, sesembahan mereka tadi. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta istalama al-hajar wa tafa bil bait huwa wa sahibuhu. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memegang hajar, kemudian dia tawaf di Ka'bah, yang ketika itu ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Thumma shalla falamma qada salatahu sallallahu alaihi wasallam fakuntu ana awwalu man hayyahu bi tahiyyatil Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia tadi tawaf, kemudian dia salat, setelah selesai dari salatnya, kemudian saya orang yang pertama
yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fakultu lahu, kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, aku berkata kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Faqal, kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaik wa rahmatullah. Summa qal, man anta? Kemudian Nabi dia berkata kepada Abu Dzar, siapa anda ini? Ya, qultu min Ghifar, bahwasanya saya memperkenalkan diri, saya berasal dari Ghifar. Qal fa ahwa bi yadihi fa wada'a asabi'ahu ala jabhatihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mendengar bahwasanya Abu Dzar tadi berasal dari Bani Ghifar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menutup wajahnya dengan jari jemarinya. Ya, dia menutup wajahnya. Fakultu fi nafsi, kemudian Abu Dzar berkata, aku berkata dalam diriku, kariha anin tamaitu ila Ghifar, bahwasanya seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang, ya, kalau aku berasal dari Bani Ghifar, yang mana Bani Ghifar tadi terkenal dengan, ya, kebiasaan mereka perampok, ya. Fadhhabtu akhudhu biyadihi an jabhatihi, kemudian saya ambil tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari wajahnya tadi. Faqadani sahibuhu, maka aku dilarang oleh Abu Bakar, ya, dimarahi aku sama Abu Bakar ketika itu. Wa kana a'lamu bihi minni thumma rafa'a ra'sahu, dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq, ya, dia seseorang yang lebih tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada aku. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Tsumma qal, kemudian Nabi berkata, mata kunta hahuna, sejak kapan kau di sini? Ya, Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar tadi. Qultu qad kuntu hahuna mundu 30 baina lailati wa yaum, aku di sini sejak 30 hari dan 30 malam, ya, waktu yang lama. Qal faman kana yut'imuka, siapa yang memberi engkau makan di sini? Qultu ma kana li ta'amun illa ma'u zamzam, tidak ada yang saya konsumsi ketika saya di sini selama 30 hari 30 malam kecuali saya hanya minum air Zam-Zam. Fasamintu hatta takasarat ukanu batni, akan tetapi subhanallah, Allah memberikan keberkahan, ya, dengan aku hanya minum air Zam-Zam, ya, tubuhku menjadi gemuk. Wa ma ajidu ala kabidi sukhfata ju'in, dan aku tidak mendapati sedikit pun rasa lapar selama 30 hari 30 malam tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha mubarakah innaha ta'amu tu'min, bahwasanya air Zam-Zam tadi adalah air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan air tersebut merupakan ta'amu tu'min, merupakan makanan yang mengenyangkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Faqala Abu Dzar, ya Rasulullah, faqala Abu Bakar, ya, kemudian Abu Bakar dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, idzan li fi it'amihi al-lailah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjamu pemuda ini malam hari ini. Ya, Abu Bakar meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjamu, untuk memberi makan Abu Dzar, ya, pada malam hari, karena sudah 30 hari 30 malam dia tidak mengkonsumsi makanan. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa antalaqtu ma'ahuma, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak, dia pergi, kemudian juga Abu Bakar pergi, kemudian sama aku juga mengikuti mereka berdua. Fa fataha Abu Bakar baban faja'ala yakbidu lana min zabib Taif, kemudian Abu Bakar dia membukakan pintu, setelah itu dihidangkan kepada kami zabib Taif, yaitu kismis yang berasal dari Taif.
wa kana dzalika awwalu ta'amin akaltuhu biha, dan kismis tersebut ya merupakan makanan pertama yang saya makan ketika itu. Jadi selama 30 hari 30 malam tidak ada yang dia makan ya. Kemudian setelah dijamu oleh Abu Bakar ya dan dihidangkan zabib, kismis, maka Abu Dzar mengatakan itu adalah makanan pertama yang saya makan ketika itu selama 30 hari 30 malam. Summa ghabartu ma ghabart. Kemudian saya duduk di Mekah, saya tinggal di Mekah beberapa hari. Summa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni qad wujjihat li ardun dzatu nakhlin la araha illa Yathrib uhajir ilaiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya aku diperlihatkan tentang suatu negeri yang memiliki pohon kurma yang banyak, la araha illa Yathrib uhajir ilaiha, yang aku tidak melihatnya kecuali tempat tersebut adalah Yathrib uhajir ilaiha, yang aku hijrah ke tempat tersebut ya. Yathrib ini adalah nama lama dari kota Madinah ya. Dahulu kota Madinah itu namanya Yathrib. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah maka diganti dengan Al-Madinah ya, karena Yathrib sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani bahwasanya Yathrib ya itu artinya dimarahi ya, intinya artinya tidak bagus. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah itu dirubah menjadi Madinah. Kemudian fahal anta muballighan anni qaumak, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada sahabat tadi, kepada Abu Dzar ya, apakah engkau mau untuk mengajarkan tentang Islam kepada kaummu ya, ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asallahu an yanfa'ahum bika wa ya'juruka fihim, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau bermanfaat untuk mereka dan Allah memberikan pahala kebaikan-kebaikan ya kepadamu dari apa yang engkau dakwahkan kepada mereka ya. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia tadi, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Fa ataitu Unaisan faqal li, kemudian setelah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian dan setelah ia masuk ke dalam Islam, kemudian Unais dia kembali, Abu Dzar dia kembali ya, dia menemui saudaranya tadi yang bernama Unais, juga ibunya. Faqal li ma sana'ta, apa yang telah engkau perbuat ya, karena Abu Dzar dia pergi dalam waktu yang cukup lama ya, meninggalkan saudaranya tadi dan ibunya. Qultu sana'tu anni qad aslamtu wa saddaqtu, bahwasanya aku telah masuk ke dalam Islam ya, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini Abu Dzar mengatakan kepada saudaranya tadi. Qal ma bi raqbatun an dinik fa inni qad aslamtu wa saddaqtu. Kemudian Unais mengatakan, aku sama sekali tidak benci dengan agamamu ya, karena aku sudah masuk Islam dan aku sudah ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya. Kemudian fataitu ummana faqalat ma bi raqbatun an dinikuma fa inni qad aslamtu wa saddaqtu. Kemudian Abu Dzar dan saudaranya Unais dia mendatangi ibunya. Kemudian ibunya mengatakan, sungguh aku tidak ya benci dengan agama kalian berdua, karena sesungguhnya aku telah masuk ke dalam Islam. Fahtamalna hatta ataina qaumana Ghifar. Kemudian maka kembali Abu Dzar, ibunya dan saudaranya tadi ke Bani Ghifar ya, dia berdakwah
Dia mengajarkan apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Fa aslama nisfuhum, maka dari Bani Ghifar tadi masuklah separuh dari mereka ke dalam agama Islam. Ya. Wa kana ya ummuhum Ima bin Rahadah al-Ghifari wa kana sayyidahum wa qala nisfuhum, ya, dan ketika itu orang-orang Ghifar itu dipimpin oleh Ima bin Rahadah, ya, dan itu tokoh mereka. Wa qala nisfuhum idza qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah aslamna, maka separuh dari yang belum masuk ke dalam Islam tadi mereka mengatakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah maka kami akan masuk ke dalam agama Islam, ya, karena separuh dari Bani Ghifar tadi itu sudah masuk ke dalam Islam, tersisa separuh lagi. Kemudian faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa aslama nisfuhum al-baqi, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ya, maka Bani Ghifar mereka menepati janjinya, ya, separuh yang belum masuk Islam tadi akhirnya mereka masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Kemudian wajaat Aslam, kemudian juga datang kabilah yang bernama Aslam. Faqalu, dan mereka berkata, ya Rasulullah, ikhwatuna nuslimu ala alladhi aslamu alaihi, bahwasanya saudara kami, yaitu Bani Aslam, mereka masuk ke dalam Islam, ya, sebagaimana Bani Ghifar mereka masuk dalam Islam. Fa aslamu, maka mereka masuk Islam, ya, ini Bani Aslam mereka juga masuk ke dalam agama Islam sebagaimana Bani Ghifar tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ghifarun ghafarallah laha wa aslamu salamaha Allah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, ya, dua kabilah tadi itu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya Ghifar, ya, Bani Ghifar tadi. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari api neraka, yaitu Bani Aslam, ya, dua kabilah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kisah masuk Islamnya sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Kemudian kita lanjutkan tentang ceritanya masuk Islamnya sahabat yang mulia At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu taala an. Kana Tufail sayyidan muta'an syarifan fi Daus. Sahabat yang mulia ini Tufail dahulu dia merupakan seorang pemuka muta'an, ya, yang orang-orang taat kepadanya, syarifan, orang yang memiliki kedudukan tinggi fi Daus, dalam, ya, kabilah namanya Ad-Daus, ya, yang mana Daus tersebut wa Daus fil Yaman, yang mereka berasal dari Yaman. Wa kana qad qadima Makkah fajtama'a bihi asyraf Quraisy wa hadharuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Tufail tadi dia datang ke kota Makkah, kemudian orang-orang Quraisy, yaitu dari kalangan pemuka-pemuka mereka, itu mendatangi At-Tufail, ya, karena Tufail ini adalah orang terkemuka di Daus tadi, ya, maka itu didatangi oleh pemuka-pemuka Quraisy. Wa hadharuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memperingatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahu an yajtami'a bih au an yasma'a kalamah, ya, orang-orang Quraisy tadi dia mewanti-wanti Tufail, jangan sampai engkau, ya, berkumpul dengan Rasulullah, ya, jangan sampai engkau mendengar ucapan-ucapannya, ya. Terus siapa? At-Tufail tadi dipengaruhi oleh orang-orang Quraisy tadi.
Qala Tufail bin Amr, fa wallahi ma zalu bi hatta ajma'tu ala alla asma' minhu syai'an. Kemudian Tufail mengatakan, orang-orang Quraisy tadi, ya, dari kalangan pemuka-pemuka mereka terus mempengaruhi saya sampai, ya, saya menetapkan pada diri saya memutuskan untuk tidak mendengar sama sekali, ya, ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ukallimah, dan aku tidak mau mengajak dia berbicara, ya. Hatta hasyautu udhuni hina ghadautu ilal masjid kursufan, sampai ketika aku pergi ke masjid, ya, kata sahabat tadi At-Tufail bin Amr, ketika dia pergi ke masjid sampai telinganya itu ditutup dengan kapas. Supaya apa? Supaya dia tidak mendengar, ya, ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena dia takut, ya, takut terpengaruh, ya, karena sebelumnya dia telah, ya, diwanti-wanti, dipengaruhi oleh pemuka-pemuka Quraisy ketika itu. Faghadautu ilal masjid fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yusalli 'indal Ka'bah. Ketika aku pergi masjid, aku melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dia berdiri, dia salat di dekat Ka'bah. Faqumtu minhu qariban fa aballahu ila ayasma'ani ba'da qawlihi. Kemudian ketika itu aku, ya, berdiri di dekatnya, ya, fa aballahu illa ayasma'ani ba'da qawlihi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala enggan hingga akhirnya aku mendengar ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Padahal sudah ditutup telinganya, ya, tapi dia masih saja mendengar ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tu kalaman hasanan, dan aku mendengar, ya, ucapan-ucapan yang baik. Faqultu fi nafsi wathqul li ummi, ya, aku berkata pada diriku, ya, seakan-akan selama ini dia sudah dibodohi sama orang-orang Quraisy, ya, karena dia dipengaruhi untuk tidak mendengar, untuk tidak berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utufail, beliau mengatakan, wallahi inni la rajulun labib syair, demi Allah saya ini adalah orang yang cerdas, saya terpandang di kaum saya pemuka, ya, syair, saya ini seorang penyair. Ma yakhfa alayya al-hasan minal qabih, saya bisa membedakan mana yang bagus, mana yang jelek, ya. Dia berpikir, fama yamna'uni an asma'a min hadzal rajul ma yaqul, siapa yang bisa melarang saya untuk mendengar, ya, ucapan-ucapan dari seorang ini, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada yang berhak melarangnya. Fa in kana alladhi ya'tihi bihi hasanan qabiltuh, apabila ucapannya itu benar, itu baik, ya, maka saya terima. Wa in kana qabihan taraktuhu, dan apabila itu jelek maka aku tinggalkan, ya. Dia mulai berpikir, siapa? At-Tufail tadi. Kemudian famakathtu hatta insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baitihi fadakhaltu alaihi. Kemudian saya tunggu beliau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pulang, ya, saya ikuti. Kemudian saya masuk ke dalam rumahnya. Faqultu ya Muhammad, inna qaumaka qalu li kadza wa kadza. Ya Muhammad, sesungguhnya kaummu mengatakan tentang dirimu kadza wa kadza, ya, engkau dituduh syair, ya, engkau dikatakan tukang sihir, ya, engkau dikatakan dukun atau yang semisalnya. Fa wallahi ma barhibi yukhawifuni amruk hatta sadattu udhuni bikursufin la'alla asma' qaulak, ya. Dan orang-orang Quraisy tadi, pemuka-pemuka Quraisy, mereka terus mempengaruhi saya, ya, untuk tidak mendengar ucapanmu, ya, sampai saya terpengaruh, sampai telinga saya tutupi dengan kapas agar saya tidak mendengar ucapanmu. Tsumma aballahu ila ayasma'ani qaulak fasami'tu qaulan hasanan fa'arid alayya amruk, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, ya, Allah takdirkan aku untuk mendengarkan ucapan-ucapanmu. Fasami'tu qaulan hasanan, dan aku mendengar ucapanmu adalah ucapan-ucapan yang baik. Fa'arid alayya amruk, maka, ya, ajarkan aku tentang Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fa'arada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam.
Kemudian Nabi SAW ya mengajak sahabat tadi At-Tufail untuk masuk ke dalam Islam. Wa tala alayya al-Qur'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada saya Al-Qur'an. Fala wallahi ma sami'tu qaulan qat ahsanu min. Demi Allah, saya tidak pernah mendengar ucapan yang bagus ya kecuali Al-Qur'anul Karim. Ya, padahal dia adalah seorang syair, ahli bahasa. Ya. Dan dia tidak pernah mendengar ucapan yang baik sama sekali, ucapan yang bagus, bahasa yang bagus kecuali Al-Qur'an tadi. Wala amran a'dalu min, dan tidak ada perkara-perkara yang lebih adil daripada itu. Fa aslamtu wa syahidtu syahadatal haq. Kemudian masuklah aku ke dalam Islam. Wa qultu ya Nabi Allah inni mru'un muta'un fi qaumi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seseorang yang suaraku didengar oleh umatku, oleh kaumku. Wa inni raji'un ilaihim, dan aku akan kembali kepada mereka. Wa da'ihim ilal Islam, dan aku akan mendakwahi mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Fadu Allah ayja'al li ayah takunu li aunan alaihim fi ma ad'uhum ilaih. Maka ya, mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku agar aku diberikan tanda, ya, yang mana tanda tersebut dapat membantu aku dalam menyebarkan agama Islam. Faqal Allahumma ja'al lahu ayah. Maka Nabi SAW mendoakan sahabat yang mulia tadi At-Tufail, ya, ya Allah, berikanlah ya pemuda ini tanda. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit ini mungkin yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga sedikit ini bermanfaat, bisa kita fahami ya, dan bisa kita ambilkan ibrah, kita ambil pelajaran dari kisah-kisah yang kita baca. Terakhir kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.